declare at this present moment that Indonesia is prepared to contribute military observers and military units under the peacekeeping auspices of the United Nations. Berita yang cukup hangat, kali ini datang dari Indonesia yang tiba-tiba menyatakan siap mengirim pasukan ke Ukraina. Lantas pasukan apakah itu, dan untuk apa? Apakah membela Ukraina, ataukah Rusia? Seperti yang kalian tahu, perang antara Rusia dan Ukraina ada dukungan pihak-pihak Barat, sampai saat ini masih berlanjut. Bahkan tanda-tanda perdamaian pun belum ada sama sekali. Perang ini sudah berlangsung menuju 2 tahun lamanya, tak hanya sedikit, bahkan cukup banyak sudah korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Terkait hal ini, Pak Prabowo Menteri Pertahanan kita Indonesia dalam pidatonya, di Panlis dalam pembahasan Regional Tension di Singapura, pada Sabtu 3 Juni 2023 kemarin di hadapan delegasi pejabat militer dan pertahanan dari seluruh 41 negara-negara di dunia, Pak Prabowo pun mengatakan, bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan perdamaian ke tanah Ukraina. Dalam pidatonya, beliau pun menyerukan untuk segera mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, bahkan Pak Prabowo pun menyampaikan beberapa usulan deklarasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina ini. Lantas, usulan apa sajakah itu, dan bagaimanakah pernyataan lengkap Pak Prabowo? Setelah ini kita bahas satu persatu. Dia mengusulkan segera dilakukannya gencatan senjata, bahkan katanya Indonesia siap mengirim pasukan perdamaian guna mendukung diakhirinya perang di Eropa yang sudah menyebabkan kerusakan dan berdampak terhadap rakyat sipil itu. Prabowo menyampaikan pandangannya itu saat menjadi panelis pada pembahasan Resolving Regional Tensions, di pertemuan Shangri-La Dialogue di Singapura, Sabtu 3 Juni 2023. Menurut Prabowo, perang di Eropa yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun ini telah berdampak kepada kehidupan di seluruh dunia. Padahal, dunia tengah menghadapi tantangan yang semakin berat, salah satunya terkait terus bermutasinya COVID-19. Untuk mencegah semakin memburuknya keadaan termasuk kerusakan yang lebih masif di Ukraina dan Rusia, serta makin banyaknya korban jiwa, Prabowo mengusulkan ada deklarasi yang dihasilkan dari pertemuan Shangri-La Dialogue. Yang pertama harus kita lakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata, ujar Prabowo dalam siaran pers seperti dikutip dari Kompas.com. Upaya kedua, lanjut Prabowo, meminta kedua belah pihak mundur 15 km dari titik gencatan senjata sekarang ini. Ketiga, meminta Persatuan Bangsa-Bangsa untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian dan menempatkan di wilayah demilitarisasi sekarang ini. Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demilitarisasi. Prabowo berharap usulan penghentian perang ini disetujui oleh semua negara. Saya memutuskan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian, tegas Menhan. Sementara itu, perwakilan tinggi dan wakil Presiden Komisi Eropa Josep Borrell Fontelles yang menjadi panelis bersama Prabowo mengakui biaya yang harus ditanggung Uni Eropa untuk perang di Ukraina sangat tinggi. Bantuan militer yang diberikan Uni Eropa kepada Ukraina nilai sekitar 40 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau ditambah dengan latihan untuk pasukan Ukraina, nilai bantuan yang diberikan bisa mencapai 60 miliar dolar AS, tetapi kalau dihitung dengan biaya hidup karena inflasi yang tinggi, nilai bantuan yang dikeluarkan UE bisa mencapai 700 miliar dolar AS, jelas Borrell. Ia sependapat bahwa perdamaian di Ukraina sangatlah penting dan mendesak.
Hanya saja pertanyaannya bagaimana mencapai perdamaian itu. Ukraina bukanlah anggota UE, hanya teman UE. Tetapi UE merasa harus membantu karena tidak ingin agresi yang dilakukan Rusia terus terjadi. EU tidak mau Ukraina kemudian menjadi seperti Crimea, ujar Borrell. Usulan Prabowo yang di luar perkiraan para peserta sempat menimbulkan pertanyaan. Mereka mengkhawatirkan usulan ini menjadi pembenaran terhadap agresi yang dilakukan Rusia. Saya tidak mengatakan benar atau salah. Posisi Indonesia dalam agresi terhadap Ukraina jelas menentang. Yang sampaikan adalah jalan keluar. PBB harus mengambil sikap untuk menyelesaikan perang ini agar tidak berlarut-larut dan menyulitkan kehidupan di seluruh dunia, tegas Prabowo. Prabowo juga meminta PBB untuk membentuk dan menempatkan pasukan penjaga di area tersebut. Di samping itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi negara pertama yang ikut menjadi pasukan penjaga perdamaian.